Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Memperkenalkan, nama saya Raffiansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kelas pada Bryophyta, yaitu Musci, atau lebih dikenal dengan lumut daun. Penasaran sama penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, yaitu ada pengertian Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryum yang berarti lumut dan phyta yang artinya tumbuhan. Jadi Bryophyta merupakan tumbuhan lumut. Bryophyta termasuk dalam jenis tumbuhan yang tidak berpembuluh atau disebut juga dengan non-vaskuler dan tidak menghasilkan biji. Untuk melakukan transportasi air dan mineral, Bryophyta memiliki jaringan sederhana yang khusus untuk transportasi internal air, mineral, dan makanan yang dibutuhkan. Karena tidak memiliki jaringan pembuluh, maka Bryophyta juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan bentuk tubuhnya relatif kecil. Meskipun pada beberapa spesies lumut yang hidup di perairan dapat mencapai ukuran yang cukup besar. Selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri Bryophyta kelas Musci. Yang pertama, seperti yang telah disinggung tadi, bahwa Bryophyta ini umumnya berukuran kecil, kemudian memiliki bagian menyerupai akar atau rhizoid, batang, dan daun sehingga disebut lumut sejati. Mengapa dikatakan menyerupai? Karena tumbuhan lumut ini tidak memiliki jaringan pengangkut. Lalu bagian mana saja sih? Nah, yang pertama ada rhizoid. Rhizoid ini berupa serabut akar yang berfungsi untuk membantu lumut menempel pada substratnya. Selain itu, bagian ini juga membantu lumut untuk mengambil zat hara dan air dari dalam tanah ataupun substrat. Kemudian, bagian yang berwarna hijau itu merupakan bagian yang disebut menyerupai daun, dan bagian seta yang tumbuh memanjang disebut bagian yang menyerupai batang. Ciri selanjutnya yaitu tubuh umumnya tegak, berupa talus, berdaun serupa sisik yang rapat, padat, dan memipih atau menumpuk. Hidup di tempat yang lembab atau basah, dan pada tempat-tempat yang kering, lumut membentuk talus yang berupa bantal. Kemudian, berwarna hijau, mempunyai daun yang sederhana dan mengandung kloroplas. Jadi pada bagian ini dapat digunakan lumut untuk melakukan proses fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu batang dari lumut daun adalah semu yang tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral. Reproduksi vegetatif dengan membentuk kuncup pada cabang batang. Lalu gametofit tumbuh tegak. Perkembangan berasal dari protonema yang terdiri atas benang-benang berwarna hijau, bersifat fototrof, dan bercabang banyak. Sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Sporangium mempunyai kaki yang lebar. Seta hanya berupa lekukan antara kaki dari kapsul. Bagian bawah kapsul memiliki stomata untuk proses fotosintesis. Kapsul memiliki kolumella yang pecah oleh gigi-gigi peristom. Kemudian tangkai atau seta secara perlahan bertambah panjang seiring perkembangan kapsul. Dan alat perkembangbiakan terdiri dari antheridium, yaitu jantan, dan archegonium atau betina. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bagian-bagian ataupun struktur tubuh dari Bryophyta kelas Musci. Yang selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup tumbuhan lumut daun atau Musci. Tumbuhan lumut bereproduksi secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Nah, dalam siklus hidupnya, tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau disebut juga dengan metagenesis. Lalu, bagaimana siklus hidup pada tumbuhan lumut ini? Sudah dikatakan bahwa lumut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu dari fase gametofit atau fase pembentukan gamet ke fase sporofit atau fase pembentukan spora. Pada tumbuhan lumut itu terdapat tumbuhan lumut jantan dan tumbuhan lumut betina. Tumbuhan lumut jantan disebut dengan antheridium dan tumbuhan lumut betina disebut dengan archegonium.
pada Antheridium akan dihasilkan sperma. Nah, sperma dari Antheridium ini akan bergerak keluar menuju ke Archegonium. Kemudian pada Archegonium, sel sperma akan membawahi sel ovum atau melakukan fertilisasi. Lalu hasil fertilisasi dari sel sperma dan ovum akan dihasilkan zigot yang sifatnya diploid. Zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan dengan cara mitosis dan akan tumbuh menjadi generasi sporofit. Dapat dilihat pada gambar. Jadi, pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora, di mana spora yang dihasilkan itu berada di dalam sporangium. Dan apabila spora ini telah masak ataupun matang, maka spora akan keluar melalui operkulum dan kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis. Dari 2N atau spora diploid akan membelah menjadi spora yang sifatnya haploid. Dengan bantuan angin atau hujan, spora yang jatuh pada tempat yang tepat akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian dari protonema akan tumbuh tumbuhan lumut jantan dan tumbuhan lumut betina atau gametofit jantan dan gametofit betina. Kemudian dari tumbuhan jantan dan betina tadi atau Antheridium dan Archegonium akan kembali melakukan fertilisasi atau pembuahan dan akan melakukan kembali siklusnya secara berulang. Itulah tadi siklus hidup pada tumbuhan lumut. Kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi dari tumbuhan lumut daun atau musci. Musci memiliki 3 ordo, yakni Andreales, Sphagnales, dan Bryales. Yang pertama yaitu Andreales, merupakan ordo dari kelas musci yang hanya memuat satu famili, yaitu suku Andreaceae, dan satu genus, yaitu Andreae. Ordo ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, tubuh gametofitnya sudah dapat dibedakan antara batang dan daun meskipun belum mempunyai akar selain rizoid. Kemudian, bagian seta umumnya panjang, sedangkan pada bagian kapsulnya tersusun atas kotak spora, di mana di dalamnya terdapat kolumella yang diselubungi oleh jaringan sporogen. Lalu, talusnya sudah memiliki daun kecil yang disebut mikrofil, serta mempunyai alat perekat yang berupa rizoid. Daun-daunnya berwarna hijau, mengandung klorofil A dan klorofil B untuk proses fotosintesis, dan tersusun secara spiral rapat serta menutupi batang. Kemudian, protonema berbentuk seperti batang atau pita yang bercabang. Gametangium terdapat pada ujung cabang, terdiri dari Antheridium dan Archegonium, terdapat pada cabang yang berbeda. Sporofitnya terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Berwarna hijau kehitaman dengan rizoid menancap di substrat, memiliki daun lebat dengan 3 daun setiap kelompok, serta dapat bersifat monoseus atau berumah satu, dan juga dioseus atau berumah 2. Kemudian, habitatnya menyukai tanah yang lembab, di atas batu cadas ataupun batang pohon. Dengan pembentukan gamet jantan atau Antheridium dan gamet betina atau Archegonium, maka akan terjadi metagenesis. Lalu yang selanjutnya, spora bersifat fototrof, banyak cabang, dan terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Kemudian ciri yang terakhir yaitu kapsul spora mula-mula diselubungi oleh kaliptra. Jika sudah masak, kemudian pecah dengan 4 katup. Kolumella diselubungi oleh jaringan sporogen. Contoh spesies dari ordo Andreales ini cukup banyak, namun di sini saya akan menjelaskan sekitar 2 saja. Yang pertama yaitu ada Andreae petrophylla. Memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hitam kecoklatan. Tempat hidupnya yaitu pada tempat yang lembab dan basah. Akar, daun, dan batang masih sulit dibedakan. Kemudian dapat ditemukan di atas pasir bergerak, di atas pipa air, di atas tanah gundul yang mengalami kekeringan. Tidak memiliki kosta. Kemudian hidup merayap di tempat-tempat basah dan lembab, serta spora bersifat fototrof positif dan banyak cabang, serta terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau.
Lalu yang kedua, ada Andreae rupestris. Spesies ini memiliki ciri-ciri tanaman berwarna merah kehitaman, hitam atau coklat kehijauan, daun melengkung lebar menyebar dan pendek atau lancet. Lalu ujung daun miring atau simetris. Terdapat garis seluruh daun, selnya basal. Lalu laminal pendek dan sel marginal panjang atau persegi panjang. Bulat kuadrat atau persegi panjang. Lumen bulat, 4 persegi panjang atau tidak teratur. Ordo yang kedua yaitu Sphagnales. Ordo Sphagnales hanya memiliki satu famili, yaitu Sphagnacea, dan satu genus, yaitu Sphagnum. Genus ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidupnya itu di daerah rawa-rawa dan membentuk rumpun atau bantalan yang ketika dilihat dari atas maka kecenderungan tiap-tiap tahun tampak bertambah luas. Sedangkan pada bagian bawah yang berada di dalam air mati dan berubah menjadi gambut. Lumut ini berperan penting bagi kesuburan tanah. Adapun ciri-ciri dari lumut Sphagnales yaitu seperti yang telah disebutkan tadi, hidup di rawa atau di daerah yang banyak air, kemudian membentuk rumpun atau bantalan. Yang kedua, protonema berbentuk daun kecil dengan tepi daun yang bertoreh, terdiri atas satu lapis sel, kemudian menempel pada alas ataupun substrat menggunakan rizoid. Tiap protonema hanya akan membentuk satu gametofor yang terdiri atas batang-batang yang bercabang dengan daun-daun. Tidak ada rusuk tengah pada daun. Gametofor tidak mempunyai rizoid. Lalu, daun tersusun atas sel-sel yang berkloroplas dan sel-sel yang mati dan kosong. Batang bercabang-cabang tegak dan membentuk roset di ujung. Jaringan pada batang seperti spons parenchyma sama dengan mesofil daun. Gametangium terdapat pada cabang-cabang yang khusus. Lalu, cabang yang mendukung antheridium terdapat pada ketiak daun, sedangkan cabang yang mendukung archegonium terdapat pada ujung cabang. Archegonium dibentuk berkelompok dan dilindungi oleh periketium. Sporogonium bertangkai pendek dengan kaki haustorium yang kemudian berkembang menjadi pseudopodium. Kemudian seta hanya merupakan lekukan antara kaki dan kapsul. Kapsul spora mempunyai tutup tetapi tidak terdapat peristom. Dan ciri yang terakhir, kolumelanya berbentuk setengah bola. Ordo Sphagnales ini terbagi menjadi beberapa spesies. Di sini kami mengambil contoh. Yang pertama yaitu Sphagnum fimbriatum. Dapat dilihat seperti gambar. Spesies ini memiliki ciri-ciri batang bercabang, cabang yang muda tumbuh tegak dan membentuk roset pada ujungnya. Kemudian daun-daun yang sudah tua terkulai dan menjadi pembalut bagian bawah batang. Habitatnya kebanyakan berada di daerah rawa-rawa, lalu membentuk rumpun atau bantalan. Cabang-cabang jantan mempunyai antheridium yang bulat dan bertangkai di ketiak-ketiak daunnya. Cabang-cabang betina mempunyai archegonium pada ujungnya. Dan yang terakhir yaitu sporogonium membentuk tangkai pendek dengan kaki yang membesar. Yang kedua yaitu Sphagnum capillifolium. Memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri batang daun relatif panjang, berbentuk seperti telur, yaitu di bagian atas lebih sempit daripada di bagian bawah. Kemudian memiliki banyak pori-pori di bagian atas dan hidup di tepi hutan sekitar rawa. Dan yang terakhir yaitu ada Ordo Briales. Sebagian besar lumut daun tergolong dalam Ordo Briales ini. Ordo ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, Calyptra berasal dari bagian atas dinding archegonium. Kemudian pada jenis tertentu, misalnya Funaria, Calyptra melebar seperti parut.
terdapat jaringan kolumella pada kapsul spora. Kolumella dan ruang spora dilindungi ataupun dikelilingi oleh ruang antar sel yang terdapat di dalam dinding kapsul spora. Lalu, kebanyakan bangsa Briales di bawah operkulumnya terdapat peristom atau gigi yang menutup lubang kapsul spora. Ordo ini diklasifikasikan menjadi beberapa spesies. Di sini kami mencantumkan yaitu spesies Bryum argenteum dan Bryum capillare. Bryum argenteum memiliki ciri-ciri ukuran 1 sampai 25 mm. Kemudian memiliki warna hijau kekuningan atau merah coklat dan bercabang. Daunnya tumpang tindih dan kapsul panjang serta berwarna merah kecoklatan. Sedangkan ciri ataupun karakteristik pada Bryum capillare yaitu berwarna hijau, kemudian bentuk daun semakin ujung itu semakin berbentuk bulat seperti yang dapat kita lihat pada gambar, lalu hidup di tempat yang lembab dan kapsul matang terkulai di musim semi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran musky dalam kehidupan. Kira-kira seperti apa ya peranannya? Oke, check it out. Yang pertama yaitu bantalan lumut daun di hutan berfungsi menyerap air hujan dan salju yang mencair, serta koloni lumut daun yang sangat rapat dapat mempertahankan keadaan dari partikel-partikel tanah. Jadi, musky ini berfungsi untuk menyerap air, jadi bisa digunakan sebagai penyimpan cadangan air. Kemudian, sphagnum atau lumut gambut merupakan komponen pembentuk tanah gambut yang dapat menyuburkan tanah, pengganti kapas, dan sebagai bahan bakar. Selain itu, sphagnum juga mengandung zat sphagnol digunakan untuk perawatan bisul dan gigitan nyamuk. Jadi ini bisa digunakan sebagai obat gigitan nyamuk ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bryum argenteum dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, yaitu dapat menyembuhkan infeksi jamur pada kuda sebagai anti leukemia dan anti kanker. Mungkin itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Bryophyta kelas musky. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.